Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bersyukur buat malam hari ini. Nah, materinya tadi sudah disampaikan per pasal ya. Ya sebenarnya selama ini saya terutama yang menyampaikan itu per pasal. Nah, Injil Yohanes yang kita pelajari itu sudah di pasal yang ke-16. Ya, nanti yang akan datang kita beritahu supaya Bapak Ibu membaca terlebih dahulu ya, 2 hari sebelumnya, hari Senin. Nah, hari Senin nanti yang akan datang saya ingatkan untuk dibaca, direnungkan, lalu apa istilahnya, dapat berkat apa gitu ya, dapat sesuatu apa di dalam pembacaan itu, lalu ini hubungannya dengan kehidupan kita ya, apa yang kita rasakan, kita terima. Ya mungkin ada teguran, ya ada perintah, ya saudara, ada nasihat dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Oke ya, seperti itu. Nah, malam hari ini, saudara, ini Injil Yohanes itu memang kalau mau jujur ya memang perlu perenungan lebih dalam, pemikiran, karena isinya kan kita harus memiliki pemahaman, pengetahuan, saudara. Ya, memang ada dua, pengetahuan, pengertian, dan pengalaman. Itu memang harus seiring berjalan bersama. Gitu ya. Sederhananya begini, kalau kita tidak tahu, tidak mengerti satu perintah, katakanlah. Kemudian kita melakukan, apa yang terjadi, saudara? Bisa melakukan, bisa, tapi yang kita lakukan bisa jadi salah. Karena tidak sesuai dengan yang kita pahami perintahnya itu, ya kan? Seringkali saya beri contoh sederhana itu, katakanlah kita suruh ke ya Surabaya terminal di bandara. Nah, kita nggak tanya T1 apa T2. Kalau tempat lain ada T1, T2, T3, T2A, B. Nah, saudara-saudara, pokoknya kan bandara. Nah, saudara, coba kalau seandainya kita pergi ke bandara, ternyata kita nggak ketemu sama orang yang ngajak itu ya. Ternyata di terminal berapa ketemunya. Nah, karena tidak jelas atau tidak bertanya atau tidak tahu, akhirnya kita salah di dalam melakukan. Nah, demikian juga di dalam pengertian firman Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti sedikit saja lalu kita melakukan, nah melakukannya benar. Gitu ya, Tuhan akan berkata, benar apa yang kamu lakukan karena sesuai perintah. Tapi jangan sampai Tuhan berkata, lah kamu melakukan tapi tidak seperti yang aku maksudkan. Nah, kan celaka saudara-saudara ya. Tidak seperti apa yang aku inginkan. Nah, kadang-kadang bisa jadi Tuhan begitu kepada kita. Nah, saya berharap dalam hidup Kristen kita, setiap Rabu kita bertemu, belajar ya, saling berbagi, kita semakin mengerti, lalu kita melakukan firman itu dengan benar. Nah, itu ya, saudara. Oke, ini masih di Injil Yohanes pasal yang ke-16. Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya maksud. Nah, ini kan berat ya. Memang Injil Yohanes itu ya isinya memang ya pemahaman yang ya agak rumit ya, sebenarnya nggak rumit ya. Kemarin ada seminar Allah Tritunggal, dia berkata begini, sebenarnya yang buat rumit itu siapa katanya, yang buat susah itu siapa? Sebenarnya enggak. Kalau saudara sudah lahir baru, percaya Yesus, hidup dalam Kristus, sungguh-sungguh, hamba Tuhannya berkata nggak mungkin Allah Tritunggal itu berat, karena itu ajaran Alkitab. Katanya gitu saudara. Jadi simpelnya saya buat ya saudara, simpelnya nanti kita bisa saling bertanya, berdiskusi. Nah, Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 ini bicara tentang Roh Kudus. Ya, makanya saya beri judul pekerjaan penghibur atau Roh Kudus. Hari Minggu kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online GBI Graaf Family, nah hamba Tuhannya membahas Yohanes 14 tapi dengan judul yang mirip ya, tentang mengerti dan menikmati Roh Kudus. Nah, itu ada separuh bagian firman Tuhan itu membicarakan tentang Roh Kudus. Nah, kita lihat saudara-saudara di dalam firman Tuhan ya, kalau kita lihat terutama Injil Yohanes ini sangat jelas ya, saudara-saudara, membicarakan tentang Allah Tritunggal itu. Ya, Allah Tritunggal itu. Memang di awal
Allah itu memperkenalkan dirinya itu jamak memang, saudara. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah ini kan dari kata Ibrani Elohim. Nah, kalau bahasa Ibrani akhiran im itu jamak. Makanya sampai ketika menjadikan manusia, maka Allah berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, kita itu kan berarti jamak, saudara. Lebih dari 2 ya. Nah, kita malam hari ini ada beberapa yang hadir. Nah, kita nyebutnya juga kita. Ya, kalau tunggal ya saya gitu. Kalau berdua kami. Ya, saya dan Pak Bambang pergi ke rumahnya Pak Rudi. Nah, pasti saya berkata kami mau ke rumahnya Pak Rudi. Nah, artinya saya berdua, saya dengan Pak Bambang. Nah, itu satu contoh. Kalau lebih dari 2 dengan Pak Bambang, dengan Pak Frank, dengan yang lain-lain, maka kita akan ke rumahnya Pak Rudi. Nah, berarti agak banyak Pak yang hadir Pak. Jadi siap-siap nyuguhin kopinya agak banyak. Nah, kira-kira begitu. Nah, Allah diperkenalkan, saudara, dengan jamak itu ya, Elohim itu. Nah, arti satu, ya saudara, ini satu sebenarnya lebih tepatnya kita ngomongnya kesatuan. Ya, sebab kalau ngomong satu itu kan seolah-olah tunggal. Tapi kalau kesatuan kan berarti jamak. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, formulanya yang sederhana seperti ini ya. Ya, Allah Bapa, kemudian ada anak atau Yesus. Nah, ini sebenarnya Yohanes pasal 1 ayat 1 itu jelas ya, firman pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu ya namanya ya, saudara, bukan kata-kata. Kalau kata-kata itu ditulis jadi Alkitab. Jadi memang namanya itu firman. Ya, banyak ya sebutannya. Kalau kita belajar, kalau di STT itu ada beberapa mahasiswa ini teologi PB Perjanjian Baru itu, saudara, gelar-gelar Yesus, ya salah satunya firman atau logos itu ya kata Yunaninya. Nah, kemudian ada pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus, boleh disebut Roh Allah. Nah, jadi dari formula ini Bapak Ibu bisa melihat Bapa, Yesus dan Roh itu 3 pribadi yang berbeda. Ya, makanya Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, ini formula yang ya kan di gambar itu sederhana, tapi memang mungkin ada yang belum bisa memahami, ya gak apa-apa, saudara, kita semua masih belajar ya, saudara. Nah, untuk memberikan analogi, nah ini ya, Kejadian 2 ayat 14, dikatakan apa? Keduanya telah menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging, suami istri. Ya. Nah, di luaran sana bisa memahami suami istri lalu punya anak. Ya, istilahnya apa? Mereka satu kartu susunan keluarga. Ya kan? Satu toh, sepanjang anak-anak itu masih belum menikah atau pisah kakak istilahnya, keluar dari rumah itu ya, membentuk keluarga baru, keluarga tersendiri. Walaupun anaknya 10 atau 12, kalau masih kecil-kecil, masih bersama keluarga, ya tetap satu kakak. Ya. Nah, kita bisa mengatakan mereka itu satu keluarga. Ya, seperti BPJS pun kita membayarnya ya kalau satu bayar ya berdasarkan kepala keluarga ya, satu seisi keluarganya ikut. Kalau nggak dibayar ya bermasalah. Anggota keluarganya tidak bisa. Karena itu sistemnya begitu. Ya, saudara. Lalu daftar ke Vaskes kedua BPJS. Ya. Pakai kepala keluarga, suami. Ya, ini istri dan 2 anak saya, saudara, itu ada di handphone saya. Gitu ya, ada di handphone saya. Kemarin istri kontrol ke Vaskes 2, ditanya, "Sudah daftar online?" Waduh, ini yang daftar suami saya, ya coba tanyakan, dapat nomor berapa? Ada, saudara, gitu ya. Jadi langsung saya capture, lalu saya berikan. Nah, itu satu keluarga, walaupun ada suami, ada istri, ada anak-anak. Keduanya telah menjadi satu. Nah, ini jamak ya, saudara. Tapi isinya pribadi-pribadi yang berbeda ya. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, saudara. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua,
sebuah keluarga. Nah, tadi ada hubungannya dengan yang pertama ya. Ini suami istri dengan 2 anak. Makan bersama. Ini satu keluarga. Ya, pribadi-pribadi yang berbeda. Perannya juga berbeda. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Lalu analogi berikutnya, nah ini gambar apa saudara? Paduan suara ya. Nah, suara serentak. Ini orang Israel suara serentak. Satu bangsa ya, ketika di padang gurun itu kan sekitar 2 jutaan ya, serentak berseru ya, satu suara. Nah itu kata Ibraninya juga sama seperti suami istri, keduanya menjadi satu. Padahal ini satu bangsa loh saudara ya, tapi disebut satu, bersuara serentak. Tuhan adalah Allah gitu ya saudara. Lalu kor, paduan suara ya, menghasilkan satu suara, benar ya. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Jangan sampai ada suara fals ya. Pasti nggak boleh, karena harus latihan, dites dulu. Saudara. Tapi kalau seandainya ada pun, ya saudara, kita yang punya telinga yang sangat peka, waduh, yang di sana itu suaranya fals sepertinya. Nah, tapi kan menghasilkan satu suara ya. Maka yang fals itu bisa ketutup dengan suara yang lainnya. Walaupun bisa dibedakan. Oh, yang di sebelah sana suara 1, sebelah situ suara 2, yang di belakang suara 3, paling belakang suara 4, betul ya, saudara. Tapi mereka menghasilkan satu suara. Nah, oke, ini apa? Kita mungkin menyebutnya langsung kursi, meja, benar ya? Pintu, kusen, jendela, mimbar. Betul ya, saudara? Tapi kalau ini bicara tentang esensi, salah. Jawabannya apa? Semuanya itu kayu. Ya, betul kan, saudara? Kalau ditanya semuanya itu apa? Kalau bicara esensinya ya kayu. Nah, demikian juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus, esensinya apa? Allah. Gitu ya, saudara. Walaupun beda-beda, perannya juga beda. Seperti Roh Kudus yang akan kita pelajari, perannya tadi adalah sebagai penghibur. Ya, pekerjaannya apa? Kita akan pelajari bersama-sama. Nah, kenapa ini jelas? Memang kata Tritunggalnya nggak ada, Bapak Ibu ya. Tapi makna dari Tritunggal itu ada. Ini mau menunjukkan keunikan dari ajaran Alkitab. Keunikan dari ajaran Kristen. Nah, seringkali kan memang ditanya, Allah orang Kristen dengan Allah non-Kristen apakah sama? Saudara gitu ya. Sama atau beda gitu. Sebenarnya kan beda. Ya saudara ya, beda. Bedanya di mana? Di Kristen, di Alkitab itu Tritunggal. Kalau yang non-Kristen itu tunggal, ya satu saja. Nah, ini yang membuat keunikan dari kekristenan. Nah, ini yang membedakan dengan ajaran Allah yang lain. Saudara. Oke, kita lihat Allah Bapa. Kalau di dalam PL, ya ini ada yang merumuskan ya, saudara, Allah itu di luar umatnya. Benar ya, saudara, Allah di luar umatnya. Dia bisa hadir, memang dirasakan dan dialami oleh umatnya. Bagaikan api, bagaikan angin, ya masih ingat ketika menemui Musa, saudara, di kitab Keluaran itu, ya dia seperti api ya, semak yang terbakar, menyala tapi nggak terbakar. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa di situ. Saudara, angin sepoi-sepoi waktu Elia itu ya, dia hadir di sana. Nah, di luar umatnya. Nah, kalau Yesus, saudara, tinggal di antara umatnya. Nah, ini bersyukur orang Kristen pengikut Yesus abad pertama, ya, saudara, terutama 12 murid, 70 murid, ya, saudara. Pokoknya orang-orang pada zaman itu bisa melihat, menyaksikan Yesus bahkan sampai di atas kayu salib, ya mati, bangkit, naik ke surga. Wah, saudara, itu benar-benar Yesus tinggal di antara umatnya. Dan ini keunikan lagi, saudara. Yesus itu ya dua naturnya, Allah dan manusia. Nah, ini keunikan lagi, saudara. Ya, ini keunikan lagi. Kalau yang lain boleh disebut Tuhan atau Tuan, pernah lahir tapi mati, gitu ya. Tapi kalau Yesus pernah lahir, mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga. Nah, ini yang membedakan, ini keunikan lagi.
Ya, waktu dia mati, ya sebagai manusia jelas, saudara. Ya, jelas. Jangan sampai bingung, ya, katanya Allah kok bisa mati, bisa lapar, bisa nangis. Loh, yang nangis, lapar, haus, lelah itu ya kemanusiaannya, saudara. Yang sama dengan kita. Tapi bedanya manusia Yesus itu tanpa dosa, kita orang berdosa. Lalu yang ketiga, pribadi Roh Kudus itu Allah juga, tapi di dalam hati orang percaya. Jadi bedanya Bapak Ibu, Allah Bapa dalam PL, Allah di luar umatnya. Zaman perjanjian baru, Yesus Allah tinggal, diam di antara umatnya. Lalu zaman gereja, sekarang ini, Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam hati semua orang percaya. Nah, saya tidak tahu apakah malam hari ini Bapak Ibu meyakini ada Roh Allah di dalam hatimu. Roh Kudus di dalam hati kita semua. Nah, sebenarnya kalau kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan, ya berarti memang Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, kalau Roh Kudus yang adalah Allah ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, berarti kita hidup benar-benar sesuai pimpinan dari Roh itu, Bapak Ibu. Nah, ini ayatnya 2 Korintus 1 ayat 22 ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan Bapak Ibu, Roh Kudus itu ya memeteraikan bahwa saya dan saudara adalah miliknya, dan dikatakan apa? Apa buktinya? Bahwa Roh Kudus diberikan, dicurahkan di dalam hati kita. Nah, kemarin kita sudah memperingati hari Pentakosta tanggal 8 Juni kemarin, artinya Roh Kudus dicurahkan secara permanen di dalam hati semua orang percaya. Kita nggak perlu minta, saudara, karena itu otomatis ya, ketika kita percaya Yesus, ketika lahir baru, otomatis Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, ini yang membuat harusnya kita bangga, ya saudara. Allah bukan di luar kita, bukan di sekitar kita, tapi di dalam. Ya, kalau orang-orang PL itu yang dihinggapi Roh Allah, makanya disebut dihinggap, karena memang di luar. Yang lalu-lalu kita sudah belajar itu ya, Bapak Ibu Saudara, memang Roh Allah di luar umatnya. Kalau dalam PL, contoh Saul dihinggapi Roh Allah sehingga sangat baik dengan Daud. Tapi ketika Roh Allah meninggalkan, dia jadi benci sama Daud, bahkan mau bunuh Daud. Ya, dia lempar tombaknya itu, saudara, karena roh jahat yang menghinggapi, gantian yang menghinggapi. Ya, memang begitulah kondisi orang-orang zaman PL. Kepada orang khusus saja tertentu, nabi, imam, raja, ya, saudara, hakim, orang-orang tertentu saja. Lalu kalau tugasnya udah selesai, ya Roh Allah meninggalkan, saudara, dan sifatnya sementara. Tapi kalau perjanjian baru, Bapak Ibu, ya ini sedikit kita memahami ya, Roh Kudus itu tinggalnya secara permanen untuk semua orang percaya dan untuk tugas pelayanan tanpa terkecuali. Nah, jadi kita bersyukur di situ ya, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke Yohanes 16. Mulai ayat 7 sampai 15. Ayat 1 sampai 6 kita sudah bahas yang lalu-lalu ya, pekerjaan penghibur atau Roh Kudus. Mari kita baca dulu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yesus berkata pada murid-muridnya ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, ya maksudnya naik ke surga, Bapak Ibu, Yesus ya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, Roh Kudus akan menghisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ada 3 di situ pekerjaan penghibur atau Roh Kudus. Nah, ini yang saya singgung tadi, Bapak Ibu. Ya, kita diingatkan satu peristiwa pencurahan Roh Kudus secara permanen di situ kepada semua orang percaya Kristus untuk pekerjaan pelayanan. Nah, ini sesuai dengan janji Yesus. Saya baca Lukas 24 ayat 49, terjemahan sederhana ya. Dan kepada kalian aku akan mengutus penolong yang sudah dijanjikan Bapakku. Tinggallah di kota ini
sampai Allah memperlengkapi kalian dengan kuasa dari surga. Ya. Oke. Yang pertama dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa. Kenapa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Konteks Yohanes, saudara, yang kemarin kita sudah belajar, dunia membenci Yesus, dunia membenci kamu, para murid. Ya, konteks dunia di situ adalah orang-orang Yahudi. Ya, imam-imam, ahli-ahli Taurat, kalau Bapak Ibu baca ya, mereka kelompok oposisi, ya bukan hanya melawan, tapi mereka membenci Yesus. Ya, saudara, bacaan kita itu Injil Lukas ya. Kita baca itu orang Farisi, ahli Taurat itu cari gara-gara terus. Ya, saudara, Yesus melayani, Yesus melakukan ini selalu ditentang. Ya, mereka bahkan mencari kesalahan, bahkan mencari waktu yang baik untuk membunuh Yesus dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud mereka, yaitu orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat ya, saudara, tidak percaya kepada Kristus. Nah, jadi yang kita refleksikan sebenarnya sederhananya apa? Tidak percaya kepada Kristus itu satu dosa. Saudara, ya, tidak percaya kepada Kristus itu satu dosa. Ya, kita lihat di sini ya, saudara. Lalu yang kedua kan kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenarannya adalah Yesus pergi kepada Bapa dan para murid tidak melihat. Nah, ini peristiwa kenaikan ya, Bapak Ibu. Ketika Yesus pergi kepada Bapa, naik ke surga, para murid tidak melihat aku, tidak melihat Yesus lagi. Nah, makanya malaikat berkata di Kisah Rasul pasal 1, ya, kamu jangan heran, kamu jangan tercengang melihat aku seperti itu. Ya, bagaimana tidak heran, tidak tercengang, Bapak Ibu. Di tengah-tengah Yesus mengajar, ya, saudara, apa itu? Ngomong apa sebenarnya? Ya, amanat agung, ya, saudara. Sambil memberkati, lalu pelan-pelan dia terangkat, ya, ke surga, ya, ke langit. Ya, ini langitnya, ya bukan figuratif langit-langit awan-awan yang kelihatan ya, Bapak Ibu. Tapi itu sebenarnya kemuliaan. Sebenarnya itu kemuliaan. Ya, jadi waktu Yesus naik ke surga, itu kemuliaannya luar biasa. Waktu Yesus bangkit, terjadi gempa bumi. Kata Injil Matius ya, saudara. Waktu Yesus bangkit, terjadi gempa bumi. Ya, tapi waktu dia naik ke surga, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa menaungi sehingga para murid itu heran. Ya, kamu jangan heran. Seolah-olah kamu terus menatap ke langit. Ingat, ada tugas yang diberikan Tuhan, yaitu menjadi saksi. Ya, kamu harus selesaikan itu. Karena kamu diberi kuasa nantinya. Gitu ya, saudara, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Ya. Lalu akan penghakiman. Karena penguasa dunia, yaitu si iblis, si jahat, telah dihukum. Nah, jadi dari gambar itu, Kejadian 3:15 ya, saudara-saudara, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, tapi keturunannya ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ya, jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit, ya, hidup, maka iblis itu kalah, ya, saudara ya. Seolah-olah kepala ular itu dihancurkan. Ya, tapi kalau kepalanya hancur, itu ekornya masih kesana kemari, saudara. Makanya kita Wahyu mencatat apa? Ekornya menyeret sepertiga bintang. Ya, ekornya menyeret sepertiga bintang. Ya, memang ini figuratif semua. Ya, artinya kuasanya masih ada, tetapi dibatasi ya, saudara. Kuasanya masih ada, tetapi dibatasi. Coba kalau kepalanya nggak diremukkan, wah itu akan luar biasa. Dan kita bisa bayangkan kuasa si jahat yang sudah dibatasi itu pengaruhnya masih dahsyat apa tidak, Bapak Ibu? Ya, yang namanya kejahatan itu masih luar biasa apa tidak? Godaan-godaan yang akhirnya akan menjerumuskan kita, menggoda kita supaya kita bisa jatuh, itu luar biasa apa tidak? Nah, kita lihat ya, saudara-saudara, dibatasi saja masih seperti itu. Bagaimana kalau tidak dibatasi? Wah, nggak tahu mau jadi apa ini, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, belum tuntas ya, saudara-saudara. Nanti ya, dia akan mengalahkan itu ketika dia datang kembali.
Nah, lalu ayat yang ke-13 ya Bapak Ibu, pekerjaan roh kebenaran lanjutannya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, oke, kita lihat berikutnya pekerjaan dari Roh Kudus, roh kebenaran tadi dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini bersyukurnya Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti memiliki pengalaman kesulitan untuk mengerti Alkitab. Benar ya Bapak Ibu? Kita yang sudah sekolah teologi saja puluhan tahun, belum semuanya ya saudara kita ngerti. Ya, pengalaman di kelas itu kalau ada mahasiswa yang ditanya, ya pas saya nggak bisa ya saya bilang nggak bisa. Saya kan dosen pas-pasan ya Bapak Ibu ya. Pas bisa ya saya jawab, kalau pas nggak bisa ya saya bilang nggak bisa. Gitu ya. Kok ada hal yang begitu ya? Nah, kadang-kadang begitu saudara. Nah, tapi bersyukur ya Roh Kudus sudah curahkan dalam hati kita, dan firman Tuhan mengatakan salah satu karyanya adalah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, kita akan disingkapkan sedikit demi sedikit. Ya, sebatas dia menyingkapkan, sebatas itu juga kita mengertinya. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dengan sempurna mengerti seluruh tentang Allah, tentang Alkitab ya, enggak ada. Bapak Ibu ya, bahkan sudah doktor pun ya, saudara, enggak ada yang berani berkata aku udah ngerti semuanya, enggak. Saudara, sedikit ya, demi sedikit Tuhan akan singkapkan, pasti. Ya, ketika kita tekun mempelajari, membaca, makanya Pak Bambang yang lalu sudah sampaikan ya, Lexio Divina itu ya, bukan kita yang mempelajari Alkitab, akhirnya Alkitab yang mempelajari kita. Ya, bukan kita yang mempelajari Alkitab, tapi Alkitab yang akhirnya mempelajari kita. Saudara, pelan-pelan dengan perenungan ya, memikirkan, nah pasti Tuhan akan singkapkan itu. Karena saya dan saudara punya kerinduan untuk mengerti kebenaran, pasti dia akan berikan. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Ternyata lihat pekerjaan dari Allah Tritunggal itu. Bapa memuliakan Yesus. Yohanes 17 ya. Nanti yang akan datang kita akan belajar, melanjutkan. Bapa itu memuliakan Yesus. Coba Yohanes pasal yang ke-17 ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kapan Bapa memuliakan Yesus? Ada yang menjawab waktu lahir. Waktu Yesus lahir, ada pujian di surga ya. Para malaikat itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gitu ya. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Itu waktu dia dibaptis ya, saudara-saudara. Lalu waktu dia mati di atas kayu salib, nah saat itulah Bapa memuliakan Yesus. Waktu bangkit, Bapa memuliakan Yesus. Waktu dia naik ke surga, Bapa memuliakan Yesus. Waktu dia datang kembali, itu kemuliaan Yesus yang tiada taranya. Saudara. Lalu Roh Kudus memuliakan Yesus. Ya. Nah, orang percaya memuliakan siapa? Saudara. Saya berharap kita semua juga memuliakan Yesus. Ya. Nah, ia akan memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Pesan yang disampaikan Roh Kudus berasal dari Yesus. Jadi, Bapak Ibu, ketiga pribadi yang berbeda itu tidak mungkin memberi pesan perintah berbeda-beda. Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketiga pribadi ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan dalam karyanya. Ya, contoh, Bapa itu memilih sebelum dunia dijadikan. Yesus mati di atas kayu salib. Roh Kudus melahirbarukan, menginsafkan dunia akan dosa. Nah, bisa dibeda-bedakan karyanya. Tapi sebenarnya
mereka satu kesatuan. Jadi karya keselamatan pun di dalam kehidupan saya dan saudara itu adalah karya dari Allah Tritunggal. Nah, ini yang harus kita pahami ya, saudara. Nah, tadi dikatakan berasal dari Yesus ya, dari Bapa. Dan kita lihat Yesus pun waktu mengajar, lihat Bapak Ibu ya, di dalam Injil Yohanes itu pasal yang ke-12 ya, ayat 49-50 dikatakan apa? Sebab aku berkata-kata, terjemahan lain, aku mengajar bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi satu kata yang diajarkan Yesus itu apa sih? Ya tentang hidup yang kekal, saudara-saudara. Ya, kalau mau diringkas satu frasa saja, ya 3 kata ini. Apa? Hidup yang kekal. Walaupun saudara pengajarannya bisa dijelaskan ya dengan detail macam-macam, tapi sebenarnya tujuannya tentang hidup yang kekal, Bapak Ibu ya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, yang pertama saudara-saudara, kalau kita diperintahkan untuk menyampaikan hidup yang kekal, maka yang pertama-tama orang percaya meyakini memiliki hidup yang kekal. Nah, ini dulu ya, makanya khotbah hari Minggu kemarin Pak Paulus Kusuma berkata itu pengalaman yang tidak bisa ditambah dan dikurangi. Kayak gitu ya. Jadi orang percaya harus punya keyakinan memiliki hidup yang kekal. Kalau masih ragu, ayo belajar lagi, tanya kenapa ragu, apanya yang membuat ragu. Katanya gitu ya saudara. Karena ini yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kalau saya dan saudara belum memiliki keyakinan, pengalaman, ya istilahnya kehidupan yang kekal, lalu kita diperintahkan untuk mengajar, memberitakan, coba Bapak Ibu bagaimana? Ya, kita sendiri itu tidak yakin. Terus suruh menyatakan apa yang kita tidak yakin, ya apa jadinya saudara? Ya saudara, akan sulit ya. Nah, makanya hari ini kita belajar ya, pengajaran Yesus itu sebenarnya topiknya kalau mau jujur ya tentang hidup yang kekal. Dia ajar apa saja tentang apa saja, ujungnya tentang hidup yang kekal. Ya, kalau kita sudah meyakini, mengalami yang namanya kehidupan yang kekal itu tidak ada keraguan sedikit pun, nah itulah tugas kita untuk menyampaikan perkara hidup yang kekal pada orang lain. Ya, orang percaya akhirnya memberitakan hidup yang kekal kepada orang lain, saudara. Oke, sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Rudi ya.